Oke ya. Jadi galat itu apa? Tadi kita sudah bahas berkali-kali bahwa galat itu adalah pengaruh non perlakuan atau pengaruh dari lingkungan terhadap data yang dihasilkan yang timbul akibat adanya ulangan. Karena kita mengulang-ulang suatu perlakuan, maka kita akan mendapatkan pengaruh dari lingkungan, mendapatkan nilai pengaruh dari lingkungan gitu. Nah, atau bisa jadi galat itu bisa kita mengerti dengan kalimat seperti ini. Kegagalan dua atau lebih perlakuan X yang sama dalam menghasilkan data Y yang sama. Jadi kan harusnya kalau misalnya perlakuan satu ini, ya misal P0 nih takaran pakannya 0 kilo atau misalnya 25 kilo, misal di sini ya nggak 0 kilo juga ya. Misalnya P0 ini 25 kilo atau 0 kilo deh, nggak apa-apa di sini. Jadi ulangan pertama itu hasilnya si berat ikan itu adalah 1,1 kilo misal. Perlakuan di ulangan kedua, bulan kedua misalnya, ulangan kedua ini mendapatkan 1,7 kilo. Ulangan ketiga mendapatkan 0,95 kilo. Ulangan keempat menghasilkan 1,0 kilo gitu misalnya. Nah, dari perbedaan hasil di tiap ulangan itu namanya nanti jadinya pengaruh non perlakuan atau galat. Jadi harusnya kalau misalnya ada satu perlakuan dan tidak ada pengaruh dari lingkungan, harusnya standarnya si perlakuan ini akan pada ulangan pertama 3,5, maka ulangan kedua 3,5. Ulangan ketiga 3,5, ulangan keempat dan seterusnya sama gitu. Tapi karena adanya galat atau pengaruh non perlakuan, maka di ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 dia akan menunjukkan nilai yang berbeda dan itu wajar, nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi biasanya kita ngitung besaran galat itu dari rerata. Ya, jadi kan ada Y sama dengan rata harapan ditambah dengan tau. Tau itu adalah pengaruh perlakuan ditambah dengan pengaruh galat gitu kan. Nah, ini rata ini bisa menjadi salah satu acuan untuk melihat pengaruh dari si galat ini sendiri gitu. Oke, lanjut. Nilai galat itu bervariasi mulai 0 sampai dengan tak terhingga gitu ya. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya di ulangan pertama itu 1,1, kok ulangan kelima jadinya 9 gitu. Nggak apa-apa gitu. Nah, tugas kita adalah menganalisis kenapa di ulangan 1,1, di ulangan ke-9, di ulangan ke berapa itu menjadi angkanya 9 gitu. Itu tugas kita untuk menganalisis ya, menguraikan kenapa bisa terjadi perbedaan nilai, perbedaan data yang dihasilkan gitu. Itu tugasnya kita. Terus pengaruh perlakuan X akan berarti jika pengaruh perlakuan lebih besar dari ragam data akibat pengaruh galat ya. Tadi saya bilang bahwa F hitung itu harus lebih dari F tabel jika kita menginginkan H1-nya diterima. Maka dari itu nilai galat, nilai perlakuan yang dihasilkan oleh galat harus lebih kecil daripada nilai yang dihasilkan dari pengaruh perlakuan. Seperti itu. Jadi perlakuannya itu pengaruhnya kelihatan gitu. Karena kalau misalnya pengaruh galatnya lebih gede, maka si perlakuan ini ya berarti kita tidak proper gitu ya. Tidak proper dalam membuat suatu perlakuan itu gitu. Ya, maka dari itu biasanya F itu ada tabelnya sendiri. Teman-teman mungkin di statistika sudah, saya nggak tahu sudah apa belum di statistika dasar dapat ini. Kalau misalnya ragam-ragam seperti ini pasti sudah dapat ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin ini F, jadi F tabel itu adalah F yang baku gitu. F yang baku ketika kita membuat, oh ya dari sekian perlakuan dan sekian ulangan itu F-nya harusnya sekian gitu. Nah ya, nah maka dari itu kita harus bisa membuat ini, menghitung F hitung ini. F hitung itu adalah ketika kuadrat tengah perlakuan rata-rata dibagi menjadi kuadrat tengah galat rata-rata itu bisa menjadi lebih besar daripada F tabel.
Jadi KTP di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. KTP itu apa, KTG itu apa. Ya. Gitu. Jadi taraf uji itu juga macam-macam. Taraf uji itu ada yang 5%, ada yang 1%. Ya. Nanti itu tabelnya sendiri-sendiri. Tabel 0,05 dan tabel 0,01. Gitu. Masih asumsi. Yang kedua tadi homogenitas. Untuk mendapatkan keragaman contoh yang homogen, maka jika kita melakukan percobaan di lingkungan yang kurang homogen, maka kita perlu namanya kontrol area atau lokal kontrol. Lokal kontrol ini ditujukan untuk mengurangi si galat atau menekan galat, sehingga perlakuan yang menonjol yang memang harusnya dia tuh berpengaruh nyata, supaya dia benar-benar berpengaruh nyata gitu, benar-benar nilainya tuh kelihatan. Jadi tidak lebih besar galatnya daripada si perlakuannya, seperti itu. Lokal kontrol dapat berupa pengelompokan atau pemblokan. Jadi nanti ada di rancangan acak kelompok. Kelompok itu biasanya juga disebut dengan blok. Oke. Jadi pengelompokan ini dapat berdimensi satu arah, berdimensi dua arah, dan seterusnya, 3 arah, tergantung dari heterogenitas alat, bahan, media, dan lingkungan percobaan. Jadi kalau misalnya kita membuat lokal kontrol, berarti kita juga sesuaikan dengan alat-alat media yang akan kita gunakan untuk percobaan itu sendiri. Fungsinya adalah memperkecil galat. Percobaan laboratorium, jika diperkirakan galatnya akan lebih besar, maka diperlukan adanya lokal kontrol. Nah, biasanya yang menggunakan lokal kontrol ini adalah rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok. Karena biasanya rancangan acak kelompok ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang ada di lapangan, seperti itu. Kemudian kebebasan ragam dan rata contoh. Kebebasan ragam atau rata contoh dapat dicapai jika telah melakukan lokal kontrol dengan baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan percobaan. Gitu. Hal lain yang perlu diupayakan adalah kisaran atau rentang perlakuan. Jadi kita kalau misalnya membuat perlakuan, tadi seperti kaidah-kaidah yang kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi membuat perlakuan itu rentangnya juga harus sesuai kaidah ilmiah, gitu ya. Kaidah ilmiah itu seperti apa? Jadi biasanya rentangnya itu nggak terlalu tinggi, rentangnya itu nggak terlalu jauh antara perlakuan 1 sama perlakuan 2. Supaya apa? Supaya galatnya itu juga supaya ragam datanya itu tidak terlalu lebar gitu, kisarannya gitu. Kemudian aditivitas pengaruh. Jika kita ragu terhadap data-data yang sudah diperoleh tersebut, ya kita kalau misalnya ragu dengan data-data yang kita peroleh, sebenarnya data ini tuh normal nggak sih kayak gitu. Nah, ada yang namanya uji normalitas, uji homogenitas, dan uji aditivitas gitu. Lilliefors, Bartlett, Tukey. Jika diperoleh data tersebut, jika memang data-data tersebut distribusinya tidak normal, maka dapat dilakukan transformasi data. Tapi kalau misalnya dengan uji-uji ini, uji normalitas, homogenitas, aditivitas, itu nantinya hasilnya normal, maka lanjut dengan analisis data. Ya. Tapi kalau misalnya nggak normal, data-data yang kalian tidak terdistribusi secara normal, maka bisa dilakukan transformasi data. Nah, itu bisa kita pelajari di bab selanjutnya nanti. Nah, oke. Jadi ciri khas percobaan yang dirancang dengan baik dan benar itu, dia itu sederhana, tepat, ketiadaan galat itu sistematis, ya, kisaran keabsahan dari kesimpulan, kalkulasi derajat ketidakpastian. Jadi ada 5 hal yang menjadi tolak ukur dari baik dan benar atau tidaknya rancangan percobaan gitu. Ya.
Jadi kesederhanaan itu maksudnya seperti apa gitu? Kesederhanaan itu maksudnya jadi percobaan yang baik itu biasanya dicirikan dengan metode percobaannya yang sederhana, semudah mungkin. Terus kemudian perlakuan-perlakuannya juga sederhana, tapi tetap mempertahankan objektivitas dari suatu percobaan itu. Gitu. Kalau derajat ketepatan, ya perbedaan antara perlakuan itu kita harus bisa membuat, kalau bahasa Jawa tuh ancang-ancang, tapi kalau bahasa Sundanya apa ya? Jadi kayak membuat kira-kira gitu, membuat perkiraan. Oh, dengan objek ini kita kira-kira bisa membuat perlakuan, besaran perlakuannya itu berapa dan berapa gitu. Tapi sebelum itu teman-teman juga harusnya kajian ilmiah dulu gitu ke jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah sebelumnya. Jadi kira-kira yang tepat yang mana ya, yang tepat ukuran berapa ya, itu biasanya kita lakukan kajian ilmiah dahulu gitu. Nah, ketiadaan galat sistematis. Nah, kalau yang ketiga ini, percobaan itu biasanya emang harus dirancang agar setiap unit-unit percobaan menerima suatu perlakuan dengan peluang yang sama besar gitu. Jadi tidak ada satu perlakuan yang mendapat galat atau pengaruh non perlakuan yang sangat besar atau sangat kecil gitu. Jadi semuanya rata gitu. Ya, itu baru percobaan yang baik dan benar. Ya. Terus kemudian kisaran keabsahan dari kesimpulan. Memperbanyak ulangan itu bagus gitu ya, tapi biasanya kita sesuaikan gitu. Cuman maka dari itu kita kalau misalnya mau bikin suatu ulangan itu kita pastikan dulu gitu sama lingkungannya itu, dan pokoknya intinya yang sesuai tadi yang saya bilang sama kalian, ada beberapa kriteria kita menentukan suatu ulangan gitu. Nah, ulangan itu hubungannya nanti itu sama dengan hubungannya itu kepada galat gitu. Jadi memang galat itu menjadi suatu objek yang sangat penting di perancangan percobaan karena galat itu merupakan pengaruh non perlakuan yang menjadi saingan dari pengaruh dari perlakuan gitu. Ya. Kalkulasi derajat ketidakpastian. Jadi nanti itu ada yang namanya alfa atau toleransi ketidakpastian. Karena di kitab penelitian pasti ada yang namanya uncertainty atau ketidakpastian, ya. Ketidakpastian bisa kita kasih kelonggaran nih. Kita memberikan kepercayaan sekitar 95% gitu. Atau kita memberikan kepercayaan 99% gitu misal. Nah, biasanya ditandakan dengan alfa. Alfanya sekitar 5%. Berarti kita percaya pada percobaan itu sebesar 95%. Kalau alfanya 1% gitu kan misal. Jadi mungkin kita tingkat kepercayaan sama penelitian itu sebesar 99% gitu ya. Lanjut. Oke. Jadi ada beberapa prosedur penelitian 1 sampai 13, teman-teman. Jadi mulai dari perumusan masalah, pernyataan tujuan, analisis kritis terhadap berbagai permasalahan terhadap permasalahan dan tujuan tersebut, pemilihan perlakuan, pemilihan material percobaan, rancangan percobaan, unit, pengendalian pengaruh, penentuan data yang akan dikumpulkan untuk apa saja, panduan prosedur analisis statistik, pelaksanaan percobaannya seperti apa sampai dengan analisis dan penyusunan laporan. Dan yang namanya penelitian itu harus terpola dan harus merupakan pola yang terdefinisikan dengan baik gitu ya. Jadi poin 1 sampai 13 kita usahakan adalah kita punya alasannya gitu.
Ya.